Quran banyak ya kasih kita pelajaran soal bagaimana kita harus berinteraksi antara alam dan lingkungan. Cara saya sebagai guru ya hanya mencoba menerjemahkan apa yang diminta oleh Al-Quran. Enggak, dia Saya minta pindahin ke sini capek. Buat saya gitu, ngelihat madrasah di tengah masyarakat sentral, karena masyarakat harus dikasih pilihan-pilihan atas pendidikan anak-anaknya. Kita kan cenderung sekarang kalau pendidikan itu lebih mengarah ke hal-hal yang kaitannya sama akademis. Gimana caranya mereka terampil, tapi kemudian lupa bahwa ya terampil itu juga harus dibarengin sama hal lain gitu yang sifatnya lebih ke moral. Terus kaitannya juga sama pendidikan karakter segala macam kan justru di situ gitu peran kuat madrasah. Fokus dia yang seimbang antara dunia sama akhirat. Nah, misalnya hari ini susah jujur gitu ya. Nah, madrasah mengajarkan tentang jujuran melalui pendidikan agama. Terus punya integritas kayak gitu dan agama mengajarkan itu. Dan saya rasa pendidikan madrasah cukup untuk ngasih hal-hal yang kayak gitu. Hati kita yakin kepada siapa? Allah. Kepada Allah. Allah itu ada yang tadi kita baca. Wujud artinya ada. Yakin bahwa Allah itu ada? Alhamdulillah. Orang yang beragama secara serius kan tidak mungkin hanya melihat Qur'annya aja, tapi juga harus melihat alamnya Allah, kauniyahnya Allah kan. Akan menjadi sama kalau misalnya madrasah justru tidak melakukan pendekatan kauniyahnya. Kalau cuma sekedar Qur'aniyah mungkin anak-anak di sekolah formal lain juga melakukan yang sama karena mereka punya muatan pendidikan agama gitu. Nah kita sebetulnya yang punya muatan pendidikan agama lebih detail, ya harus lebih kelihatan, lebih konkret gitu kan. Antara apa yang diperintahkan oleh Al-Quran dengan apa yang harus kita lakukan menurut perintah Al-Quran. Itu mesti harus seimbang. Supaya juga orang melihat agama ini tidak cuma sekedar agama teori gitu. Tidak pakai rasa gitu kan. Nah, misalnya ketika Al-Quran menyatakan bahwa telah terjadi kerusakan di daratan, di lautan akibat ulah manusia, ya bagaimana saya ngajak siswa gitu untuk kemudian melihat apa saja gitu kan indikator kerusakan lingkungan yang dilakukan oleh manusia, terus kemudian apa yang bisa kita lakukan untuk itu. Tugasnya jelas, nanti saya kasih kertas. Tugasnya adalah ngamatin 3 komponen tadi itu, batangnya, daunnya, terus apa lagi? Akarnya. Dan itu semua digambar.
Semakin usianya masih muda, semakin baik kita memulai. Kalau udah di atas 6 tahun kan ada golden age-nya kan, ada usia emasnya. Usia emasnya itu di mana? Di Raudhatul Atfal. Jadi saya kepengen bahwa di usia yang memang bagus ini gitu, mereka dikasih bekal yang cukup untuk melihat agama mereka dan kemudian korelasinya sama kehidupan mereka, faktanya kayak gimana. Mula-mula akar menyerap air dan makanan, lalu diangkut oleh batang dan dimasak oleh daun dan jadilah cabai. Jadi hasil masaknya si daun tadi apa? Jadi buah. Buahnya apa? Al-Ummu Madrasatun masalahnya. Ibu-ibu itu madrasah pertama buat anak-anak. Kalau anaknya kita sentuh, ya madrasahnya juga sumber pengetahuan pertama mereka juga mesti dibenahin gitu. Kita para guru di sekolah itu nggak bisa sendiri. Sebab kita sebetulnya ketika diserahin anak-anak ke kita, itu kondisinya adalah mereka bukan belangko kosong. Mereka itu adalah orang-orang gitu yang udah dididik dari rumahnya. Siapa guru mereka yang pertama? Ibunya. Kita kepengen bangun model pendidikan anak itu ya bersama-sama orang tua sebetulnya. Dan kalau di pulau yang paling banyak waktu bersama anak-anak adalah ibunya. Persoalan terbesar itu sampah. Kalau misalnya laju hempasan sampahnya tidak dikendaliin, perbaikan-perbaikan yang kita lakukan itu bisa jadi sia-sia kan. Kita berhadapan sama kondisi di mana kita berada di 13 aliran sungai dan sungai-sungai itu tidak bisa kita jamin bersih gitu kan. Orang-orang di hulu mungkin masih suka buang sampah ke air manapun, padahal Rasul melarang banget ya mencemari air kan. Tapi justru orang-orang hulu tuh datang terus kemudian dibuang. Nah nanti kalau misalnya ke bawah, ini kan berarti kan ke muara kan, dan ke kami. Tapi kita tidak akan bisa berdiri tegak untuk menyatakan bahwa melarang mereka gitu, sampai kemudian kita melakukan itu dulu. Gitu. Jadi kita bersih dulu nih gitu. Kita bersih dulu baru kemudian bilang ke orang lain bahwa kalian nggak boleh buang sampah seharusnya, karena kami udah bersihin laut kami. Itu kenapa ada tagline Pulau Nol Sampah untuk ngasih pesan ke masyarakat bahwa kita harusnya punya komitmen bersama untuk menjaga apa yang kita punya. Ketika pertama kali kita nggarap soal sampah, saya datang ke rumah-rumah, door to door ya, minta mereka terlibat. Pertanyaannya adalah mereka dapat apa? Apakah dapat uang kalau bergabung dan seterusnya. Jadi pertama-tama di pikiran mereka kebutuhan terdekat mereka adalah perut. Gitu. Nah sehingga saya pertama-tama soal lingkungan ngomongnya, tapi soal bagaimana kita bareng-bareng meningkatin pendapatan keluarga. Isu yang paling gampang kan diterima oleh emak-emak itu kan, para perempuan itu kan isu ekonomi, gitu, isu pendapatan. Jadi saya masuk melalui itu. Ketika awal masuk melalui pendekatan lingkungan betul gitu, sangat sulit. Baru setelah kesiniin, setelah kita sering berinteraksi, terus akhirnya mereka tahu gitu. Ini bukan sekedar soal uang. Iya, belum gede-gede mangganya. Enggak kena matahari. Ini waktu saya air itu tuh. Iya. Udah keras nih. Di sini kasih ini nih, kasih apa? Kayu. Kalau di Depok saya lihat pakai gapura. Bogor. Bagus sih di Gapura. Dan ininya di depan. Iya, iya banget. Bentar jangan dirombak lagi. Gak apa-apa. Udah di sini nih, bagian sini nih. Terus aja enggak apa-apa, ntar
Fanta botolnya tapi dicat, kasih warna, baru kelihatan bagus. Disesuaikan aja sama warna ini, sama warna Fantanya aja, ya nggak usah yang lain. Rasul bilang dakwah yang paling luar biasa adalah dakwah ketika kita adalah jadi dakwah itu sendiri gitu ya, jadi materi dakwah itu sendiri gitu, sehingga orang bisa ngelihat kita sebagai contoh yang bisa mereka tiru, tidak harus seluruhnya gitu kan. Saya itu termasuk orang yang tidak berani melakukan sesuatu, ngajakin ke orang lain kalau saya tidak melakukan. Kan Quran pesannya jelas tuh, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sangat besar kemurkaan Allah terhadap orang yang mengatakan sesuatu tapi dia tak melakukan sesuatu itu. Jadi ketika saya mulai, maka saya mulai dari diri sendiri. Ketika saya bilang bahwa saya ada problem sampah, ketika mereka bilang ada problem sampah, saya harus melihat itu. Apakah saya juga udah milah sampah, apakah saya juga udah mengelola sampah di rumah saya sendiri, kayak gitu. Ketika saya udah mulai melakukan itu, baru saya ngomong ke orang lain. Awal mulanya sih emang warga sini juga enggan gitu mau membuat kompos. Namanya sampah itu kan bau, bekas nasi, segala makan-makan yang udah nggak kemakan, awalnya itu bau. Lama-lama kita udah terbiasa, tapi kita sangat membutuhkan sekali. Pentingnya namanya kan kita hidup di pulau kita seberang lautan. Kalau kita musim angin, musim hujan, kemarau, kita kan namanya banyak kebutuhan. Kalau kita mau beli cabai harus kan ke Jakarta. Harga dari darat kemari itu kan harganya mahal. Kalau kita udah punya sendiri, kita nggak perluan, tinggal kita metik di tempat kita sendiri, sayuran, segala cabai. Selesai kita taruh di pakai roti sini. Di sini. No, jangan diangkat-angkat ini. Saya ingin sekali tinggal di satu pulau, di satu tempat di mana saya merasa nyaman. Di mana setiap orang berinteraksi satu sama lain secara baik, harmonis, terus kemudian berinteraksi secara alam juga harmonis. Jadi istilahnya hablum minallahnya dapat, hablum minannasnya dapat, hablum minal alamnya juga dapat. Gerakan untuk melestarikan lingkungan itu bukan sesuatu yang disuruh-suruh lagi gitu, tapi memang digerakkan dari perasaan butuh. Saya sih berharapnya setiap orang pelan-pelan sadar itu, punya perilaku yang sama untuk sama-sama sadar bahwa Allah kasih alam ini untuk dijaga, bukan untuk dirusak, untuk dimanfaatkan, tapi dimanfaatkan dengan cara yang berkelanjutan, bukan dengan cara-cara barbar yang ngabisin kayak gitu. Karena sekali lagi persoalan kita itu bukan persoalan berapa banyak yang kita bisa ambil kan, tapi seberapa banyak yang bisa kita manfaati. Inna rabbaka
Taman Rumah Hijau itu kita bangun sebetulnya untuk ngasih visi lingkungan ke rumah tangga. Yang pertama, mereka milah sampah. Yang kedua, mereka mau menanam. Yang ketiga, mereka mau belajar. Ibu-ibu pengrajin ini kan udah milah sampah, tapi kemudian dia punya effort lain untuk mengelola sampahnya dalam bentuk kreasi daur ulang dan sebagainya. Mekanisme kerjanya itu, kalau ibu-ibu yang tidak punya keinginan untuk mendaur ulang sendiri sampahnya kan dibawa ke bank sampah di Rumah Hijau. Nah nanti buat ibu-ibu yang punya kreativitas mendaur ulang, jadi pengrajin tadi itu, mereka akan ngambil bahan-bahan untuk didaur ulang ke rumahnya. Kenapa di rumahnya? Karena kita tidak kepengen bikin pabrik sebetulnya. Kita tidak kepengen bikin pabrik daur ulang yang kemudian menghilangkan hakikat rumah tangga, hakikat peran ibu di rumahnya itu gitu ya. Jadi kita kepengen ketika ibu itu beraktivitas di rumahnya, anaknya ngelihat, warga di rumahnya ngelihat, sehingga itu bisa jadi pesan bahwa sampah yang mereka hasilkan ternyata bisa menghasilkan sesuatu dan bisa produktif lah, bisa menunjang kebutuhan rumah tangga dan seterusnya. Terus baru kemudian kita sortir sama-sama, kemudian kita jual sama-sama. Ini kececer di mana-mana, kececer di jalanan, ya, kececer di jalanan nih. Udah buruk di jalanannya, udah kumuh, tapi kalau dia kena sinar matahari, ini racunnya itu menguap kemana-mana, terlepas. Terus dihirup sama orang sekampung. Nah kalau kita bikin kayak begini, berarti kan kita menghindari orang hirup udara beracun. Berarti ya sedekah juga. Tanpa kita sadari, kita bikin beginian itu, sebetulnya kita sedekah juga. Sedekahin apa? Sedekahin udara yang lebih sehat. Ya, udara yang lebih bersih. Hebat kan? Kelihatannya sepele. Berapa harganya gitu? Yang waktu itu, kita beli itu. Untuk hari ini, di kelas iklim hari ini kita baca Fatihah supaya semuanya lancar, dapat ilmu baru, dapat teman baru, dapat rezeki baru. Al-Fatihah. Buku Islam ada berapa? 5. Apa aja? 2, 3, 4, 5. Oke, kakak-kakaknya mas maju ke dalam ke tengah-tengah lingkaran. Maju ke tengah lingkaran. Iya, berhaji. Puasa. Puasa terus. Dengerin nih. Biasa ada teman-teman yang baru datang, dengerin. Angka 1 ke angka sholat. Pengennya si anak-anak bisa belajar kenal sama lingkungan sekitarnya, tahu mereka hidup di sana, tahu bagaimana cara memanfaatkannya, tahu bagaimana cara memeliharanya. Mereka kan generasi yang akan diwarisi lingkungan yang sekarang kan. Karena pemelihara bumi selanjutnya gitu, pewaris bumi selanjutnya kan generasi muda. Persiapan untuk mewariskan itu kan harus dimulai dari mereka masih madrasah ibtidaiyah lah ya. Kalau misalnya itu udah kita mulai ya insya Allah mereka akan jauh lebih siap ketika mereka mesti mengelola itu secara langsung. Nah, bagaimana kemudian kita ngajarin mereka di kelas iklim, mitigasi akibat perubahan iklim, kayak misalnya terjadi angin besar kemudian merobohkan tanaman, apa yang bisa kita lakukan. Mereka yang harus punya kemampuan untuk mitigasi dan kemudian untuk adaptasinya. Itu yang kita coba informasiin ke anak-anak, kita didik mereka untuk siap untuk menghadapi hal-hal seperti itu. 11. Oh, 11. Oh my god. Ya, Bu. Ide, Bu. Bu. Itu mah gede kayak gini. Rata-rata segini. Pernah dengar enggak? Pernah dengar fotosintesis? Apa itu fotosintesis? Kalau buah kan sebetulnya kelebihan makanan, jadi dia masak, makanannya udah matang, jadi bunga, jadi buah. Nah bunga itu sebetulnya makanannya lebih dia, makanya disimpan di dalam buah. Nah dia juga butuh gas, namanya CO2, karbon dioksida. Iya. Nah karbon dioksida dari mana ngambilnya tuh? Dari enggak tahu lupa lagi.
Nih, dari kita nafas. Kalau kita nafas, kita menyerap oksigen, keluarin. Nah, begitu. Berarti kita sama pohon ngapain berdua? Saling kerja sama. Ya kan? Tuh, itu berarti ada enggak manfaatnya pohon? Ada kan? Ngasih kita apa? Oksigen. Terus kita sama pohon ngasih apa? Karbon dioksida. Keluarga saya itu termasuk keluarga perusak lingkungan sebetulnya. Jadi ini kayak penghapus dosa ya, kayak modelnya kayak istighfar lah gitu. Istighfar kami sebagai keluarga ke alam. Allah udah ciptain ini jadi amanah kan ya, kan kita kan khalifah sebetulnya, pengatur kan untuk menjadikan bumi ini nyaman ditinggalin. Sebetulnya kalau misalnya ngomongin fokus ke lingkungan banget nggak juga gitu, karena saya juga suka pendidikan. Gimana caranya saya mencoba mengajarkan sesuatu yang berbeda yang nggak ada di sekolahan. Yang kita aja adalah bagaimana kemudian mengkonkretkan perintah agama ke kehidupan mereka. Kemudian mereka bisa lihat manfaatnya langsung ke diri mereka sendiri itu.